3 dari 6 orang yang dinyatakan hilang ditemukan meninggal dalam bencana banjir bandang Medan. Lebih dari 5.000 orang jadi korban. Tiga orang meninggal dunia karena banjir bandang Medan. Para korban adalah warga dari Kompleks Flamboyan Raya dan Kompleks Nusa Tiga. Evakuasi sulit dilakukan karena kondisi wilayah yang buruk. Sementara 3 orang lainnya yang dilaporkan hilang masih dicari. Ratusan rumah di Kompleks Flamboyan dan Nusa Tiga rusak parah. Bahkan kendaraan bermotor warga juga ikut tersapu banjir. Kerusakan karena perumahan ini paling dekat dengan tanggul sungai yang jebol. Lihat tanggul yang jebol ini, ya tanggul jebol, tentunya ini menjadi pelajaran dan bahan evaluasi kita ke depan. Kalau kerusakan data infrastruktur atau kita belum menghitung semua ini ya, cuman kita masih mengutamakan mengevakuasi warga. Ya, tadi kita lihat anak-anak, bayi juga orang tua yang sakit. Anak-anak dan orang tua menjadi fokus utama petugas untuk dievakuasi. Lebih dari 5.000 jiwa korban banjir yang tersebar di 7 kecamatan dievakuasi. Petugas pun masih mendata jumlah korban banjir bandang Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain banjir, longsor juga melanda Medan, Sumatera Utara. 1 orang meninggal dunia saat truk yang ditumpanginya tertimpa pohon. Sembahe yang diakibatkan oleh inilah antrian kendaraan di jalur Medan Brastagi yang sempat lumpuh total pada Jumat siang. Kemacetan terjadi akibat longsor yang menutup ruas jalur Medan Brastagi, Sumatera Utara. Akibat longsor, 2 kendaraan tertimpa pohon. 1 orang penumpang truk tewas. Di sana ada truk longsoran, 1 truk tertimpa oleh kayu dan saat ini korban meninggal dunia dan kemudian sudah didorong ke rumah sakit dan truk kita dan eskavator sedang mengevakuasi tanah dan loader. Kemudian untuk di jalur Sembahe, tepatnya di atas Sembahe hingga ke tikungan PDAM Tirtanadi, semuanya hampir longsor. Mulai titiknya sudah tidak terhitung, sehingga jalan semua sudah tertutup, sama sekali sudah kita tidak bisa lewati lagi. Silakan untuk mengambil jalur lain. Terima kasih. Terdapat 20 titik longsor di jalur Medan Brastagi. Petugas yang datang ke lokasi membersihkan material longsoran dan mengevakuasi batang pohon yang tumbang. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan berkoordinasi soal penanganan banjir selanjutnya. Dia mengimbau warga untuk waspada bencana mengingat cuaca buruk masih akan terjadi. Koordinasikan setelah ini semua air turun dan bisa kita lakukan secara pasti apa yang tindakan berikutnya. Yang pastinya ada korban hari ini, tadi malam jam 1, 6 orang, 3 sudah belum ditemukan, yang 3 sudah ditemukan. Ditemukan dalam kondisi sudah meninggal 3 orang. Cuaca saat ini, inilah yang saya himbau kepada seluruh pejabat yang mengawainya untuk mewaspadai dan seluruh rakyat kita tetap harus waspada. Jika ada checkpoint yang kita letakkan kesiapan kewaspadaan dengan alat berat. Kayak hari ini ada longsor di Sibulangit, ini juga akan segera kita atasi. Inilah kondisi memang cuaca saat ini perlu menjadi perhatian untuk kita. Pemirsa, angin puting beliung menerjang Kampung Butung, Kelurahan Kasilampe, Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibatnya puluhan rumah warga rusak. Atap rumah warga berterbangan akibat angin puting beliung yang menerjang wilayah Kampung Butung, Kelurahan Kasilampe, Kendari, Sulawesi Tenggara. Warga panik dan berusaha selamatkan diri. 4 rumah warga rusak parah karena puting beliung, sementara 23 rumah lainnya rusak ringan. Untuk hasil data, sekitar kalau yang berat itu 4, yang lainnya itu ringan, sekitar 23 unit. Itu apa saja Pak yang rusak Pak, kerusakannya? Kalau yang parah itu seng beserta kapnya, kalau yang satu itu. Kalau yang lain cuma seng-seng saja, paling terlepas dan terangkat.
Warga langsung memperbaiki rumah mereka yang rusak, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ratusan warga diungsikan akibat bencana tanah bergerak yang merusak sejumlah rumah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Bencana diperparah dengan hujan intensitas tinggi yang terjadi selama 12 jam. Sebuah rumah ambruk akibat tanah bergerak di Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pasca diguyur hujan deras selama 12 jam, tim BPBD Kabupaten Banjarnegara mencatat 9 rumah warga rusak parah dan 168 rumah terancam longsor dikosongkan pemiliknya. Retakan tanah membentuk tapal kuda sepanjang 100 meter dan memanjang hingga ke permukiman warga dengan lebar 50 cm. Sementara itu, sejumlah warga terdampak memilih mengungsi ke posko pengungsian yang disediakan pemerintah setempat. Namun sebagian lainnya memilih mengungsi ke rumah saudara. Satu desa ada sekitar 4 titik. Untuk sementara waktu ini masih kita identifikasi. Berarti sementara waktu ini rumah dikosongkan ya Pak ya? Rumah kita kosongkan, hanya beberapa orang untuk menjaga keamanan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara mengimbau warga yang berada di zona bahaya untuk tetap waspada bila hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan pengungsi erupsi Gunung Ile Lewotolok di Nusa Tenggara Timur mengalami gangguan kesehatan seperti hipertensi dan juga gangguan saluran pernafasan. Tim medis kesulitan menangani pasien karena minimnya tenaga medis. Pengungsi erupsi Gunung Api Lewotolok di Lembata, Nusa Tenggara Timur alami gangguan kesehatan. Para pengungsi terserang penyakit hipertensi, gangguan saluran pernapasan, dan batuk pilek. Pengungsi yang sakit mayoritas lansia dan anak-anak ditangani tim medis pos kesehatan. Sementara 2 orang lansia yang alami gangguan kesehatan kronis dirujuk ke rumah sakit oleh tim kesehatan Polres Lembata. Kebanyakan ya karena lelah, karena stres, dan penyakit yang terbanyak biasanya karena gastritis, ya sakit lambung, ada juga yang hipertensi, terus ada lagi yang batuk pilek. Kami di sini menyiapkan dokter, tenaga perawat, dengan obat-obatan seadanya, karena kita di sini pertolongan pertama. Nah, nanti kalau dibutuhkan nanti kami rujuk ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit. Banyaknya pengungsi erupsi Gunung Ile Lewotolok membuat tim kesehatan sulit menerapkan protokol kesehatan di pengungsian. Pihaknya juga kesulitan menangani banyaknya pasien karena terbatasnya jumlah tenaga medis. Hingga kini Gunung Ile Lewotolok yang berstatus siaga aktivitasnya masih meningkat. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.